Kira-kira ada enggak ilmu kita yang kita dapatkan tanpa belajar? Yang mengenal kita makan tu siapa? Yang mengenal kita bahawa kalau binatang buas itu harus kita lari itu siapa? Ilmu tanpa belajar. Ada ilmu yang tanpa belajar, yang dalam kaedah ulama itu kita amalkan ilmu-ilmu yang ada. Allah mengajarkan kepada kita ilmu yang tidak ada. Maka oleh karena itu jemaah yang dirahmati, sebagaimana pada minggu yang lalu kita katakan bahwa ilmu itu mesti diamalkan. Karena dia hurufnya sama, jumlah hurufnya sama. Ilmu ain lam mim. Amal ain mim lam. Sama hurufnya. Sama hurufnya. Tapi yang beda letaknya. Ilmu duluan lam, amal duluan mim. Mana duluan lam dengan mim? Duluan lam. Artinya sebelum kita beramal, terlebih dahulu kita berilmu. Jadi oleh karena itu, apabila ada orang mengamalkan tanpa ilmu, maka a'maluhu mardudatun la tuqbal. Orang yang mengamalkan tanpa ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu duluan lam. Maka oleh karena itu pada malam yang mulai ini kita coba untuk meraih ilmu itu. Karena dia ilmu tidak mungkin beramal tanpa dia. Hamba Allah yang dimuliakan, jadi orang yang mengamalkan apa yang diketahuinya, Allah akan mengajarkan ilmu yang dia tidak mengetahuinya. Yakinlah itu. Nah, jadi konsep pertama kata beliau, seseorang yang sampai kepada sebuah pengetahuan tanpa lewat usaha, tanpa lewat memperoleh dalil tertentu, maka itu disebut dengan ilham. Yang kedua, wallazi yahsulu bil istidlali yusamma i'tibaran wa istibsaran. Orang yang mencari dalil, yang berusaha, yang belajar, membuka kitab, membuka buku, maka itu disebut dengan i'tibar. I'tibar apa? Mengambil pelajaran. Dia gunakan fikir dia. Oh, istibsar, dia menggunakan hati dia. Istibsar, melihat dengan mata hati. Kita sudah bahas kemarin, mata ada dua, ada mata kepala, ada mata hati. Jadi orang mendapatkan ilmu tidak ada hubungan dengan mata kepala. Artinya mata kepala boleh tutup, asal mata hati tetap terbuka. Kita boleh tertutup mata kepala, asal mata hati kita terbuka. Jadi itu jamaah yang dirahmati Allah, ilmu kita ini bukan pada mata kepala, tapi ada pada mata hati kita. Jadi kata beliau, summal waqi' fil qalbi bighairi hilatin wa ta'allumin wa ijtihadin min al-'abdi. Apabila masuk dalam hati kita ilmu tanpa usaha, tanpa belajar, tanpa ada sebuah kesungguhan seorang hamba, tiba-tiba dia masuk ila ma la yadri, al-'abdu, dia tidak tahu kaifa hasala lahu, kok bisa tahu ilmu itu, wa min aina hasal, dari mana ilmu itu datang, lalu kemudian dia paham itu. Maka kata beliau dalam konteks inilah, beliau mengatakan wa ila ma yattali' ma'ahu 'ala sabab, dan beliau tidak mengambil asbab untuk mendapatkan ilmu itu maknanya adalah musyahadah al-mulka fil, dia menyaksikan kerajaan ilmu itu yang Allah titipkan dalam hatinya. Dititipkan dalam hatinya. Maka ada dua. Yang pertama disebut dengan ilham,
Yang kedua disebut dengan wahyu. Ilham, Allah berikan ilmu kepada seseorang karena tawadhu'nya, karena ikhlasnya, karena ibadahnya, karena begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ilhamkan kepadanya ilmu karena kesalehan dia. Maka ada orang jahat dapat ilham, betul enggak? Enggak. Orang jahat dapat ilham enggak? Orang dapat ilham itu orang saleh, orang taat, orang dekat kepada Allah, tidak pernah katain orang, tidak pernah buruk sangka kepada orang, maka datanglah ilham dalam hatinya, mengajarkan kepadanya apa yang tidak diajarkan kepada orang lain. Auha ila ummi Musa, telah kami wahyukan, telah kami ilhamkan kepada mama Musa. Musa, hendaklah kau masukkan dalam kotak, alirkan dia ke sungai. Ya, jadi itu ilham. Jadi jemaah yang pertama disebut dengan ilham, wazani yusamma wahyan. Yang kedua adalah wahyu. Wahyu adalah datang kepada kita, datang kepada Nabi, bukan kita, datang kepada Nabi Rasul. Nah, kalau begitu ilham datang kepada aulia. Wahyu datang kepada anbiya. Jadi ilham datang kepada aulia, wali-wali Allah, orang yang menolong agama Allah, orang yang makmurkan masjid Allah, itu namanya aulia. Sedangkan wahyu diberikan kepada aulia, kepada anbiya, kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, wasani yusamma wahyan. Yang kedua Allah berikan kepada wahyu, tukhtassu bihil anbiya, yang wahyu ini khusus kepada para nabi. Maka oleh karena itu wahyu tidak didapatkan oleh semua orang, dia kepada orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah. Wal awwalu yukhtassu bil awliya. Yang pertama tadi diberikan kepada para wali, wal asfiya kepada orang-orang yang bersih hatinya. Ketika orang bersih hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepadanya ilmu yang tidak diajarkan kepada orang lain. Maka al awliya wal asfiya. Maka sebelum orang belajar perlu membersihkan hati. Untuk apa dia belajar? Kenapa dia belajar? Kenapa dia buka kitab? Kalau itu sudah bersih, maka ilmu-ilmu yang lain Allah akan masukkan ke dalam hatinya. Maka jangan sampai ada ilmu yang kita belajar yang tujuannya adalah dunia. Ketika tujuannya dunia, maka tertutuplah akhirat. Tapi kalau tujuannya akhirat, dunia ini akan terbuka lebar. Tujuan ilmu apa-apa, saya ingin agar sah ibadah saya, sah puasa saya, sah zakat saya. Ternyata dengan ilmu akhirat itu, dia mendapatkan pekerjaan, dia dapatkan uang, dia dapatkan semua kebutuhan hidupnya. Karena betul tujuannya, maka dunia ini semua dia dapatkan. Adapun orang yang tujuannya hanya dunia, maka tertutuplah pintu akhirat. Bila dunia dia hilang, maka hilanglah segala-galanya. Adapun orang yang ingin akhirat, andai kata pun hilang dunia, dia bisa mengatakan, tidak apa-apa, saya masih ada akhirat. Dia masih ada akhirat. Nah, jadi oleh karena itu penting sekali kepada al-asfiya, orang-orang yang membersihkan jiwanya sebelum dia menuntut ilmu. Itu dua model yang sudah. Yang pertama al-auliya, yang kedua al-anbiya. Al-auliya dapat ilmu ilham dari Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang tiada dia sangka. Al-anbiya Allah berikan kepadanya yang dia tidak tahu, dan itu namanya wahyu.
Yang ketiga disebut al-ulama. Yang ketiga disebut dengan al-ulama. Apa al-ulama itu? Al-ulama adalah, kata beliau, orang-orang yang mencari, berusaha, membuka kitab, belajar pada guru, lalu dia mencari dalil. Semua usaha-usaha dia sampai kepada ilmu, maka dia disebut dengan titel al-ulama. Al-ulama.